Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberikannya seluruh nikmat yang tanpa kita minta pula Allah memberikan kepada kita semuanya. Terlebih Allah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan pada bulan ini, pada bulan yang suci, pada bulan Ramadan ini. Kita bisa melaksanakannya dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman. Dan terlebih lagi, ada satu nikmat yang kita lupakan, yang kita sering lalaikan. Apa itu? Nikmatnya Allah yang berikan kepada kita. Allah tutupi aib-aib kita. Allah tutupi segala perbuatan dosa, segala perbuatan maksiat yang kita lakukan. Namun Allah tidak menyebarkannya. Allah tidak mempublikasikannya kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat, kepada seluruh orang-orang terdekat kita. Ayyuhal muslimun, pada zaman Nabi Musa, Allah tidak memberikan nikmat tersebut, yang mana di dalam Al-Kisah, di dalam suatu riwayat, umatnya Nabi Musa terdahulu ketika suatu hari, ketika suatu malam melakukan maksiat, ketika suatu hari itu melakukan maksiat, pagi harinya Allah suruh para malaikat untuk menuliskan maksiat tersebut di depan pintu-pintu mereka, di depan halaman, di depan pintu-pintu mereka utamanya. Sehingga pada paginya orang-orang yang lain bisa mengetahui si fulan tadi malam sudah melakukan maksiat. Maka ini suatu nikmat yang harus kita syukurin karena Allah tutupi aib-aib kita semuanya. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan, kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Ada suatu riwayat yang menceritakan ketika itu Rasulullah sedang berduduk-duduk di suatu majelis bareng semua sahabatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani," kata Rasulullah. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat yang berada di suatu majelis itu merasa heran karena mereka itu merasa saudara-saudaranya beliau. Kemudian para sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alastu ikhwani ya Rasulullah?" Kata para sahabat tersebut, "Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kami yang sering berada bersamamu ketika suka maupun duka." Kemudian Rasulullah kembali menjawab kepada para sahabat, "Bal antum ashabi," kata Rasulullah, "akan tetapi kalian ini bukan saudara-saudaraku. Kalian ini sahabat-sahabatku." Kemudian Rasulullah meneruskan lagi sabdanya, "Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bih." Saudara-saudaraku itu mereka yang tidak pernah melihat aku,
mereka yang tidak pernah bersamaku sama sekali, namun mereka beriman kepadaku. Ayuhal muslimun, betapa bangga kita. Rasulullah sebutkan, Rasulullah ceritakan, Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya bahwa kita semuanya ini ialah saudara-saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman tadi yang saya bacakan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seluruh umat mukmin itu ialah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah, maka damaikanlah mereka-mereka itu yang sedang berselisih, mereka-mereka itu yang sedang bermusuhan. Agar apa? Wattaqullaha la'alakum turhamun. Agar tetap terjaga ketakwaannya, agar mendapat curahnya rahmat dari Allah Ta'ala. Di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, di situ disebutkan implikasi dari rasa persaudaraan ini ialah menimbulkan rasa cinta, rasa damai, rasa kerjasama antara sesama muslim, antara sesama mukmin di dalam kemasyarakatan itu. Kemudian Sayyid Qutb mengatakan juga ayat ini ialah suatu perintah kepada kita untuk menguatkan persaudaraan kita, untuk saling menyokong, untuk saling membantu, untuk saling menjalin silaturahim antara umat muslim dan umat mukmin. Kemudian di sini di Quran surah Al-Hujurat juga Allah menjelaskan juga bagaimana cara kita untuk menjaga ukhuwah ini. Yang pertama itu Allah berfirman juga dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum. Di penggalan ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling mencela. Kata Allah begitu. Kenapa kita dilarang Allah saling mencela? Di ayat selanjutnya juga dijelaskan, bisa jadi orang yang kita cela itu lebih baik dari kita. Bisa jadi mereka itu lebih memiliki keutamaan dibanding diri kita. Bisa jadi mereka itu tidak bersalah atas celaan-celaan yang kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga menyebutkan di surah ini juga, di ayat 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhonn. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, kata Allah, janganlah kalian memperbanyak zon. Zon di sini disebut ialah prasangka. Prasangka buruk kepada saudara sesama muslimnya, sesama mukminnya. Karena Allah bilang juga di ayat sini, Allah menyebutkan juga, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah juga menyebutkan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Allah juga menantang gitu. Allah menanyakan kepada kita, apakah kita suka, apakah kita menyukai, kita merasakan lezatnya, menyukai gitu apa yang kita makan dari daging saudara kita yang sudah bangkai, yang sudah busuk gitu. Itulah ibarat atas kita itu memperbanyak zon dan saling mencari kesalahan-kesalahan di antara kita. Kemudian Allah juga yang ketiga menyebutkan juga di dalam surah ini juga di ayat 13-nya yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami sudah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan yang bersuku dan
saling bermacam-macam, beragam. Untuk apa Allah bilang di sini? Wa ja'alnakum syu'uban. Kami ciptakan kalian itu beragam-ragam, bersuku-suku. Syu'uban lihat wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk apa Allah ciptakan itu? Untuk saling mengenal di antara kita, untuk saling melihat di antara kita, untuk saling memperdalam rasa cinta kepada saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin. Dan Allah juga tutup ayat ini dengan apa? Bunyinya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Bukan, Allah tutup di sini bukan orang yang paling mulia ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang memiliki kedudukan yang bagus nasabnya, ataupun orang yang terpandang di dunia ini. Allah tutup dengan apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dengan apa? 'Indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisiku, Allah yang paling mulia di sisiku ialah orang yang paling bertakwa, Allah bilang. Ayuhal muslimun. Jadi ada 3 poin yang tadi kami sampaikan. Yang pertama itu, dengan apa kita memperkuat ukhuwah ini? Yang pertama, kita menghindari dari saling mencela di antara kita. Yang kedua, kita menghilangkan rasa zon, rasa mencari-cari kesalahan di antara kita. Karena itu sama saja seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kita saling mengenal di antara kita. Lita'arufu, saling memahami. Agar apa? Agar terbangun rasa ukhuwah di antara kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terlebih kalau ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan itu dari kami sendiri. Yang baik itu bisa diambil dan yang salah boleh ditinggalkan. Dan mari kita selipkan doa kita di akhir ketika kita mau membuka puasa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Agar mereka bisa merasakan nyamannya juga berpuasa seperti kita di sini. Merasakan tilawah Al-Quran yang terhindar dari rasa bom yang di sana mereka rasakan. Merasakan sholat tarawih yang bisa nyaman seperti kita di sini tanpa ada gangguan dari para Zionis Israel di sananya. Mari kita selipkan doa-doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Afa minkum minal khata' nastaghfirullahal azim minadz dzunub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.